Kecamatan Mundu yang berada di sebelah timur Kabupaten Cirebon memiliki banyak peninggalan jejak sejarah penyebaran syiar agama Islam. Salah satunya yakni situs Pangeran Seda Lautan yang terletak di Desa Mundu, Mesigit. Selain terdapat makam keramat Kilobama, di situs Pangeran Seda Lautan juga ada makam keramat Pangeran Brata Kelana. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di situs Pangeran Seda Lautan, di mana salah satunya ada makam keramat Brata Kelana. Dan bagaimana sejarah terkait makam keramat Brata Kelana ini? Ikuti penelusuran saya berikut ini. Pangeran Brata Kelana merupakan putra Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari salah satu istrinya yang bernama Nyimas Ratu Saripah Baghdad atau Nyimas Rara Kahfi, adik dari Sunan Panjunan dan Sunan Kejaksan. Pangeran Brata Kelana lahir pada tahun 1488 Masehi dan wafat pada tahun 1513 Masehi saat hendak pulang dari Demak ke Cirebon melalui perjalanan jalur laut. Seperti yang diceritakan juru pelihara cagar budaya R. Taufik kepada RRI. Perlu diketahui bahwa Pangeran Brata Kelana Seda Lautan itu adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Bahkan beliau adalah putra mahkota Cirebon. Beliau dilahirkan 1488 Masehi dan wafat 1513, mendahului wafat ramandanya. Maka beliau tidak sempat menduduki jabatan kesultanan. Beliau dimakamkan di sini karena permintaan Ki Gede Mundu. Karena beliau memang Ki Gede Mundu adalah sosok seorang tokoh yang berhasil menyelamatkan Pangeran Seda Lautan dan dimohon untuk dikuburkan di situs Pangeran Seda Lautan atau sekarang tepatnya di Desa Mundu Mesigit. Beliau pada ketika 1511 Masehi, beliau nikah dengan putri Sultan Demak yang namanya Nyai Ratu Mas Nyawa, putra Sultan Fatah. Beliau mengarungi bahtera rumah tangga dengan putri Sultan Demak ini selama 2 tahun. Setelah 2 tahun itu, beliau berniat pulang ke Cirebon melalui jalur laut, memakai kapal pada masa itu. Sampai di mau memasuki perairan Cirebon, beliau dicegat oleh bajak laut. Perlu diketahui juga bahwa ini ada suatu keunikan, katakanlah mungkin tidak ada di dunia yang lain. Beliau ini mas kawinnya, maharnya itu jihad fisabilillah, mati syahid. Jadi ketika beliau menghadapi bajak laut itu, beliau sudah merasa bahwa ini mungkin saat melunasi mahar beliau ketika menikah itu. Sehingga beliau ya singkat cerita gugur di lautan. Dan kemudian jenazah beliau itu diselamatkan oleh Ki Gede Mundu dan dibawa ke Desa Mundu ini. Situs makam keramat Pangeran Brata Kelana hingga saat ini masih banyak dikunjungi peziarah baik dari wilayah Cirebon maupun dari luar Cirebon, terutama di malam Jumat Kliwon. Beliau dari berbagai macam golongan, dari berbagai macam daerah, alhamdulillah sudah banyak yang berkunjung ke sini. Dari luar Cirebon, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu, bahkan sampai mungkin sudah Nusantara lah. Ya. Biasanya ramai peziarah itu yaitu ketika malam Jumat Kliwon. Ada bulan Mulud ketika menjelang tanggal 12 Rabiul Awal.
salah seorang peziarah asal Jakarta Timur, Haji Marhasan, mengaku baru pertama kali datang ke makam keramat Pangeran Brataklana karena penasaran di Cirebon banyak situs bersejarah penyebaran syiar agama Islam selain makam Sunan Gunung Jati. Berziarah merupakan salah satu ikhtiar dirinya sebagai umat muslim untuk mengingat dan juga mendoakan para sesepuh yang sudah mensiarkan agama Islam. Asalnya mah belum tahu. Kalau tempat yang lain, ya kayak umpamanya Semgelung Sakti, Karangkendal gitu, Nimas Gandasari, ya tahu saya gitu. Tapi kalau ini baru sekali ini gitu. Tapi alhamdulillah kesannya adanya di hati. Untuk dikatakan gimana ya, agak susah ya. Kayaknya tempat sampai tidur juga tadi istirahat. Saya sampai di sini jam 10. Saya kalau ziarah, jadi itu membaca, dikatakan ayat-ayat suci Al-Quran, baca tahlil la ilaha illallah, mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Saya tidak minta kepada kuburan, tidak. Itu sebagaimana yang pernah guru-guru saya, orang-orang alim, mendoakan, bukan meminta kepada kuburan. Gitu. Kondisi makam keramat Pangeran Brataklana masih belum banyak berubah, hanya ada beberapa bagian yang sudah direnovasi karena mengalami kerusakan. Sayangnya, untuk biaya operasional pemeliharaan situs ini masih dilakukan swadaya pihak desa dan belum mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah karena masih adanya tarik ulur terkait kewenangannya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi penelusuran kami di makam keramat Pangeran Brataklana. Banyak hikmah yang kita bisa petik dari penelusuran kali ini. Dan nantikan episode kami berikutnya. Sampai jumpa.